Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyudunisa Putri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester 6, Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu auditing. Materinya yaitu laporan keuangan dan laporan audit. Baik, saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan dan laporan audit. Audit laporan keuangan merupakan jenis audit yang paling sering dilakukan oleh auditor independen. Hal ini disebabkan audit laporan keuangan dapat meningkatkan kepercayaan para pemakai laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan. Laporan keuangan yang berkualitas yaitu laporan keuangan yang mempunyai kriteria. Yang pertama itu relevansi dan reliabilitas. Laporan keuangan dikatakan relevansi apabila mempunyai nilai prediktif atau feedback dan dapat disajikan tepat waktu. Kedua, dapat dikatakan dengan reliabilitas atau dapat dipercaya bila mana laporan tersebut mempunyai kriteria jujur, netral, dan dapat diuji. Dalam bukunya Halim di tahun 2001 di halaman 48 menyebutkan ada 4 alasan mengapa audit atas laporan dibutuhkan. Pertama, perbedaan kepentingan. Ada perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik antara manajemen dengan para pemakai user laporan keuangan. Para user mengharapkan kepastian dari auditor independen bahwa laporan keuangan bebas dari pengaruh konflik kepentingan, terutama kepentingan manajemen. Laporan keuangan perlu diaudit untuk menentukan kewajaran dan kenetralan laporan keuangan. Kedua, ada konsekuensi. Laporan keuangan merupakan informasi yang sangat penting bagi user atau pemakai. Laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan berisi pengungkapan yang diperlukan bagi para user yang berpengetahuan dan mengerti tentang laporan keuangan. Ketiga, ada kompleksitas. Hal ini menyulitkan para user laporan keuangan dalam mengevaluasi kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, mereka mengandalkan laporan auditor independen atas laporan keuangan yang diaudit untuk memastikan kualitas keuangan yang bersangkutan. Keempat, ada keterbatasan akses. Pemakaian laporan keuangan pada umumnya mempunyai keterbatasan akses terhadap data akuntansi. Oleh karena itu, mereka mempercayakan pemeriksaan kepada pihak ketiga, yaitu audit independen. Baik, ada pemisah antara tanggung jawab manajemen dan auditor. Manajemen itu yang memeriksa laporan keuangan. Tanggung jawab utamanya, manajemen membuat laporan keuangan, sedangkan auditor itu mengaudit laporan keuangan. Di hasil akhir, manajemen itu laporan keuangan dan auditor itu laporan audit. Kriteria dasar tanggung jawab manajemen standar akuntansi keuangan atau SAK, sedangkan auditor itu standar auditing. Hubungan yang harus dipertahankan oleh auditor profesional yaitu hubungan manajemen, dewan komisaris, auditor internal, dan pemegang saham. Baik, hubungan antara akuntansi dan auditing yaitu dalam hal metode maupun tujuan. Metodenya itu kalau hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan, sedangkan auditing mencakup menghimpun dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi manajemen. Oke. Hasil akhir auditing adalah laporan audit. Kedua, dari tujuannya, akuntansi mempunyai tujuan mengkomunikasikan data keuangan yang relevan dan dapat diandalkan yang berguna bagi pengambilan keputusan. Sedangkan auditing tidak menciptakan informasi baru, tetapi lebih dimaksudkan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan.
Jadi, laporan keuangan bersifat konstruktif dan auditing mempunyai sifat struktur analitis. Ini gambar sifat konstruktif, akuntansi, dan analisis auditing. Konstruktif itu bukti transaksi, bukti jurnal, buku besar, laporan keuangan, dan buku pembantu. Itu yang ada garis yang lurus, yang konstruktif untuk laporan keuangan, sedangkan garis yang putus-putus itu analitis. Yaitu dapat dilihat dari sini teman-teman. Selanjutnya, ini contoh dari laporan auditor independen pada perusahaan. Yaitu tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, tanggung jawab auditor. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian dan bisa jadi referensi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.